Saudaraku, apakah Anda pernah bermimpi bertemu orang-orang yang sudah wafat? Ingatlah, mimpi bukan hanya buka tidur semata, melainkan bagian dari ayat-ayat Allah kepada kita. Lantas, apa maksud dari Allah mempertemukan kita dengan orang-orang yang sudah wafat? Begini penjelasannya. Karena sebelum kita masuk, ada tanda-tanda yang harus kita cermati bersama. Sebab fenomena tidak pernah terjadi kebetulan, melainkan penuh perencanaan oleh Allah sang pemilik alam. Begitu pula dengan mimpi. Begini penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudara sekalian diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal terdengar memang cukup menyeramkan. Namun mimpi itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal seperti yang hadir dalam mimpi kita meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia ini. Ataupun dalam beberapa riwayat ada orang-orang yang meninggal memberikan beberapa wasiat, entah itu hutang, entah itu titipan yang belum sempat di dunia ia sampaikan kepada orang-orang yang hidup. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah atau ruh orang-orang yang mati ketika dicabut, maka arwah tersebut di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hidup itu pun dicabut ketika ia dalam keadaan tidur. Sehingga ada yang menyatakan bahwa ketika arwah-arwah tersebut pernah atau saling bertemu, dan itu tentunya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa arwah orang yang telah mati itu akan tetap ditahan dan melepaskan arwah orang-orang yang hidup sampai waktu yang ditentukan. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh keluarga Asim Al-Juhdari, dari yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat seorang alim ulama, Asim Al-Juhdari, dalam mimpinya setelah ia meninggal dunia. Lelaki dari bagian keluarganya itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati, wahai Asim?" Asim pun menjawab, "Benar." Lelaki itu pun bertanya, "Sekarang kau berada di mana, wahai Asim?" Asim menjawab, "Demi Allah, saya berada di suatu taman dari taman-taman surganya Allah bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Abu Bakar ibnu Abdullah al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian." Lalu lelaki itu bertanya, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian?" Asim pun menjawab, "Tentunya mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh lantah, dan yang dapat bertemu hanyalah ruh atau arwah kami saja." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian?" Asim pun menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya, "Mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya?" Asim pun menjawab,
berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman bin Ibnu Suwaid At-Tawafi mengatakan bahwa ibunya adalah salah seorang ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit. Lalu ia berdoa, "Ya Rabb, yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah Engkau menjadikan diriku terasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal dunia, Utsman ibnu Suwaid selalu menziarahi kuburannya, dan setiap hari Jumat selalu mendoakannya serta memohonkan ampun buatnya. Lalu pada suatu malam, Utsman ibnu Suwaid menceritakan bahwa aku melihat ibuku dalam mimpiku. Maka aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Lalu ibuku menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, alhamdulillah, benar-benar berada di alam barzah yang penuh dengan bau yang harum, yang dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis, sampai hari berbangkit nanti." Kemudian Ibnu Suwaid pun bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Keperluan apa?" Ia menjawab, "Janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, 'Hai Rohibah, inilah putramu telah datang.' Maka bergembiralah dengan demikian, dan bergembiralah juga orang-orang yang meninggal di sekitarku karena kedatangan dan doa-doamu di setiap hari Jumat." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat tadi tentunya tidak digariskan harus hari Jumat atau harus terus-menerus berziarah dengan seminggu sekali atau dengan jadwal. Silakan saudara sekalian memiliki kesibukan, memiliki jadwal, memiliki amalan-amalan yang lainnya, itu bisa disesuaikan. Tapi perlu kita ketahui, kalau mimpi yang kerap disebut dengan bunga tidur merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, kadangkala juga mimpi itu buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika kita mendapati mimpi buruk, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari syaitan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai atau mimpi yang baik, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia mengucap hamdalah, memuji Allah, dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selain daripada itu, yang tidak disukainya, yang dibencinya, maka ingatlah itu berasal dari syaitan. Hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan janganlah menceritakan kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan tentang arti mimpi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah dari teman-teman ada pengalaman bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Semoga juga bisa menjadi inspirasi orang lain, dan semoga kita bisa berbagi pengalaman. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin mimpi bagi sebagian orang hanyalah bunga tidur, tapi ingat, mimpi itu adalah
bagian daripada suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi pertanda kehidupan di masa depan, bisa menjadi pertanda apapun bagi kehidupan kita. Sehingga janganlah kita menyepelekan setiap fenomena di dalam episode kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.